Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matsanikta Jaya. Anak-anak calon pengurus OSIS yang berbahagia, ketemu lagi dengan Pak Mudi di session materi kepemimpinan dalam rangka latihan dasar kepemimpinan OSIS MTS Negeri 3 Nganjuk September 2021. Anak-anak langsung saja, materi ini sebenarnya sudah sering kita sampaikan. Jadi materi ini sebenarnya setiap tahun kita sampaikan, sehingga untuk anak-anak yang mungkin pengurus OSIS yang kemarin atau yang sekarang kelas 8 sudah pernah mendapatkan, sehingga tinggal mengulang saja. Kita sekarang ke mungkin untuk anak-anak yang kelas 7 yang baru masuk, itu bisa menyimak bagaimana sih sebenarnya materi kepemimpinan OSIS atau materi kepemimpinan ya. Sebelum kita ke materi pemimpinan, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui anak-anak ya. Ada beberapa fenomena di antara teman-teman kamu atau siswa Matsanikta yang jumlahnya 1000 lebih itu, mungkin ada 4 hal itu, ada 4 kelompok anak ya. Yang pertama, kelompok yang tidak mau dan tidak mampu. Dia tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan. Nah, ini anak-anak yang ya sudah dia nggak ada kemauan, keinginan, kreativitas juga sangat rendah. Kemudian yang kedua, itu ada sekelompok anak yang dia punya kemauan, tapi kemampuannya yang rendah. Ya, kemauannya keras, tapi dia kemampuannya yang rendah, sehingga perlu banyak bimbingan, perlu sabar, perlu telaten dalam membimbing atau mendampingi anak-anak yang tipe yang demikian tadi, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Kelompok yang ketiga itu adalah sekelompok yang dia tidak punya kemauan, tapi sebenarnya dia mampu, punya kemampuan, tapi dia tidak punya kemauan. Nah, ini ya. Sehingga yang demikian ini juga perlu diantara nanti kalau ada pengurus harian OSIS harus telaten untuk memberikan support, memberikan pengarahan, sehingga anak-anak yang tidak punya kemauan tadi tapi punya kemampuan, dia nanti menjadi punya keinginan, akhirnya mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya karena dia mampu. Nah, tipe yang keempat itu ini yang sudah memang gampang sekali anak-anak. Ini anak-anak yang memang sudah pintar dan punya kemauan, kreatif, pintar, ulet, tekun, dan bersemangat. Nah, ini ya, dan bersemangat. Sehingga yang demikian ini nanti cukup kita dorong dia di belakang, kita di belakang, dia sudah punya keinginan untuk maju. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kita lihat ini anak-anak. Ini gambar ini entah ini sesungguhnya atau gambar ini merupakan rekayasa, kita nggak tahu ya. Ini gambar ini saya ambil, ini adalah kritikan untuk kita sebagai umat Islam. Gambar ini diambil di Masjid Istiqlal, Jakarta sana, dan ini adalah pada saat bulan puasa. Di situ digambarkan beginilah gambaran umat Islam pada bulan puasa. Nah, ini seolah-olah seperti ini. Nah, ini gambar ini sungguhnya atau tidak enggak tahu. Semoga aja ini gambar ini hanya gambar rekayasa saja, atau hanya gambar untuk memacu kita agar tidak seperti itu.
ya. Ini ada orang bijak mengatakan kemalasan itu sebenarnya berjalan sangat lamban, sehingga kegagalan akan segera menyusul. Artinya orang yang malas itu nanti akan segera mendapatkan kegagalan. Orang yang malas itu nanti akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Orang yang gagal itu akibat karena dia malas. Nah, ini anak-anak. Inilah yang nanti perlu dipikirkan untuk seorang pemimpin. Dan inilah nanti gambaran yang harus kalian hadapi di MTS Negeri 3 Nganjuk kalau kalian nanti menjadi seorang pengurus OSIS. Nah, OSIS itu sebenarnya adalah, mungkin sudah ada yang mengatakan, sudah ada yang menyampaikan bahwa OSIS itu merupakan satu-satunya organisasi yang diperbolehkan di sekolah atau di madrasah. Jadi tidak ada organisasi lain untuk siswa kecuali OSIS. Lalu bagaimana dengan pramuka, bagaimana dengan PMR, bagaimana dengan K dan seterusnya? Itu adalah kegiatan ekstra, anak-anak. Kegiatan ekstra. Sementara kalau organisasi, satu-satunya organisasi itu adalah hanya OSIS. Sehingga kalian patut bangga kalau kan bisa menjadi salah satu penggerak, salah satu pengurus harian OSIS. Ya. Lalu ini kita bicara tentang pemimpinan. Dari beberapa hal yang tadi Pak Mudi sampaikan, itu perlulah makanya dibentuk atau perlulah seorang pemimpin. Karena dari macam-macam dari siswa yang karakternya heterogen tadi, ada 4. Jadi perlu seorang pemimpin sehingga nanti bisa membentuk di antara 4 nanti bisa menyatu, akhirnya menjadi seorang siswa atau menjadi siswa Matsanekta yang punya kemauan dan punya kemampuan. Sehingga perlu seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu apa sih? Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah proses pengarahan, seperti yang itu ya, dibaca, atau memberikan pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Jadi kepemimpinan itu bisa dijalankan apabila tugasnya atau tujuannya sama. Tujuannya sama. Atau kalau tujuannya tidak sama, itu masih dalam satu hubungan. Masih dalam satu kerangka dalam mencapai satu tujuan. Nah, itu baru ada pemimpin, bisa dibentuk kepemimpinan. Tapi kalau sudah visi misinya berbeda atau tujuannya sudah berbeda, maka ya nggak bisa dibentuk satu kepemimpinan. Ada pendapat lain yang mengatakan kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan organisasi. Ini lebih mengerucut anak-anak. Jadi ini namanya kepemimpinan berarti itu suatu organisasi. Suatu organisasi berarti itu punya satu tujuan, ya, punya satu tujuan, ada kebersamaan untuk meraih satu tujuan. Nah, ini ya. Berikutnya kembali lagi. Bentar dulu. Nah ini mungkin anak ada trouble ini, nanti maaf ya, kita lanjut. Kalau nanti kalian menjadi seorang pemimpin, ya, kalian harus mengenali 6 hal seperti yang Pak Mudi slide-kan ini ya. Yang pertama, kalian harus mengenali dirimu sendiri. Saya itu tipe yang bagaimana?
dan saya harus bagaimana. Itu ya. Jadi kalian juga harus benar-benar kalau menjadi seorang pemimpin harus menata dirinya sendiri dulu. Ya, minimal kalian bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Kalian mau mengajak orang lain sholat, kalian harus sholat dulu. Bisa kenal dengan sholat, tahu tentang sholat. Nah, itu jangan sampai kalian nanti mengajak orang lain tapi kalian sendiri tidak mengenal apa yang harus kalian ajak. Yang kedua, mengenali situasi yang dihadapi. Situasinya bagaimana? Saya itu siapa, di mana, dan harus bagaimana? Dan pakai gaya apa? Nah, itu anak-anak. Nanti kalian ketemu dengan teman kamu yang biasanya berwatak keras, kalian juga memimpin dengan gaya keras, ya itu nanti gak nyampe. Ya, gak nyampe. Jadi harus benar-benar nanti ada harmonisasi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kalian juga harus memenuhi kebutuhan tugas. Kalau kalian mau melakukan apa yang harus dibutuhkan, apa yang diperlukan, itu harus ditata betul. Kita mau melakukan kegiatan misalnya peringatan Maulid Nabi, apa kebutuhannya? Kemudian kebutuhan kelompok apa? Kebutuhan individu, tiap individu apa yang harus dipersiapkan? Itu semuanya harus benar-benar dipersiapkan. Nah, itu adalah saya yakin kalian bisa anak-anak, dan yang lain mungkin masih banyak juga ya. Kemudian tadi ada Pak Musi mengatakan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah pola tingkah laku dari seorang pemimpin agar mampu mempengaruhi anggotanya. Bagaimana memimpin anggota, bagaimana kita bisa menyuruh seseorang, menyuruh anggota kita, tapi anggota kita itu tidak merasa kita suruh-suruh. Ya. Jadi bagaimana? Satu contoh, kita mau mengajak orang anak-anak atau teman-teman kamu misalnya mau mengajak sholat berjamaah. Kamu harus pakai bahasa jangan, oh ayo sholat. Atau justru pakai otoriter, gaya-gaya yang di situ keras malah nggak bisa. Tapi kalau ditanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Ayo kita sholat. Ayo kita ramaikan, kita berjamaah, pahalanya bagus loh, pahalanya besar dan seterusnya. Nah, itu namanya gaya kepemimpinan yang nanti kita menyuruh, tapi orang lain yang kita suruh itu tidak merasa kita suruh-suruh. Yang lain seperti ini, harus tahulah pokoknya bagaimana cara terbaik untuk mempengaruhi seseorang saat ini bagaimana ya. Itu yang penting, mana yang pas untuk untuk si A, untuk si B, untuk si C. Nah, kalian harus tahu itu. Harus tahu karakter masing-masing anggota kalian. Ya. Nah, kepemimpinan itu ada beberapa macam anak. Ini yang kepemimpinan yang tidak disukai, ini adalah orang yang seorang pemimpin yang otoriter. Pemimpin otoriter itu pokoknya ya pemimpin otoriter yang terkenal itu Hitler anak-anak. Ya, yang di Jerman. Otoriter pokoknya harus mengatur bahaya, mau tidak mau harus begini. Nah, tuh sama sekali tidak mendengarkan suara atau aspirasi dari anggotanya atau anak buahnya. Nah, ini adalah pemimpin yang tidak baik anak-anak. Yang baik itu adalah yang demokratis. Jadi mendengarkan ya suara-suara dari bawahan, mendengarkan suara anggotanya, mengatur bawahannya, tapi yang diatur tidak merasa diatur, ya ikut berpartisipasi dan seterusnya. Ya pokoknya kita bareng-bareng untuk mengerjakan sesuatu itu ya.
Ini juga sering sudah kita lakukan anak-anak, sudah sering kita sampaikan. Ini ada 6 sifat kepemimpinan menurut Edwin Gisel. Harus mampu menjadi seorang pengawas, ya, harus menciptakan satu prestasi, punya kecerdasan, ketegasan, percaya diri dan inisiatif. 6 itu. Jadi kita mampu menjadi seorang pengawas. Jadi bukan memimpin terus dibiarkan gitu aja, tapi kita harus ada terjun di dalamnya, mengawasi pekerjaan dan ada target untuk prestasi. Kita juga harus kerja cerdas, kerja tegas, punya percaya diri dan inisiatif. Nih, kenapa perlu kepemimpinan anak-anak? Ini karena rata-rata orang malas. Biasanya kalau nggak disuruh, ya, sholat sudah kewajiban, kalau kita nggak mengingatkan, itu juga kadang sulit, ya. Kadang diingatkan juga malah yang diingatkan marah-marah, ya. Rata-rata manusia itu malas, harus dipaksa. Kalau dipaksa nanti akan bisa. Kadang ada sesuatu saat nanti harus juga melalui ada semacam ancaman dalam menjalankan tugas itu, tapi ancaman yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, rata-rata itu manusia juga suka diarahkan. Jadi misalnya kalian akan ada upacara, kok nggak ada yang orang-orang, ayo ke lapangan, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang menyiapkan, itu nanti seharian nggak akan terjadi upacara. Yakin, ya. Ya, ini. Dan di samping tadi rata-rata malas, itu ada titik baliknya bahwa rata-rata manusia itu layak. Setiap manusia itu punya kelayakan, punya kecerdikan, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, punya intelektual, punya potensi. Sehingga kalau kita mampu dan mau menggali, kita mampu dan mau mengarahkan, insya Allah nanti akan bisa terbentuk, tercipta kondisi yang dalam mencapai suatu tujuan. Ya, itu deh ya. Jadi harus yakin karena setiap manusia mampu, setiap manusia itu punya kecerdasan, punya kreasi dan punya bakat. Ya, nih. Kemudian caranya pendekatan yang terkenal adalah pendekatan dengan situasional kontingensi. Artinya gaya apa yang digunakan itu harus sesuai dengan situasinya, anggotanya. Ya, harus tugasnya bagaimana. Jangan terus tegang terus. Jangan guyon terus. Ya, jangan memerintah terus dan seterusnya. Jadi harus tahu kita bicara dengan siapa. Nah, kita sedang menjalankan tugas apa dan seterusnya. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu anak-anak. Jadi itu yang perlu kita sampaikan anak dalam kepemimpinan. Tapi samping itu Pak Mudi ingin di akhir pertemuan ini, sering dulu pada saat Pak Mudi pramuka itu Pak pembina Pak Mudi sering menyampaikan 11 azas kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin harus punya 11 azas yang harus dipedomani. Nomor 1, takwa. Artinya harus memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ing ngarsa sung tulodo, memberi suri tauladan di hadapan anak buah. Yang ketiga, ing madya mangun karso, ikut menggugah semangat di tengah-tengah anak buah. Yang keempat, tuturi handayani, memberi dorongan dari belakang. Ya. Kelima, waspodo purbo waseso, artinya selalu waspada mengawasi serta sanggup memberi koreksi kepada anak buah. Keenam, ambek paromo arto, yaitu dapat memilih
mana yang harus didahulukan. Yang ketujuh, prasojo. Seorang pemimpin harus bertingkah laku sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak sok-sokan. Nomor 8, setio. Setio itu loyal. Ya, loyal. Loyal terhadap atasan, juga loyal terhadap bawahan, ke samping kanan, samping kiri. Yang kesembilan adalah geminastiti, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Ya, tidak boros. Yang ke-10, bloko, yaitu punya kemauan atau kerelaan, keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, jujur. Itu loh ya. Yang terakhir adalah legowo, yaitu kemauan atau kerelaan, keikhlasan jika suatu saat nanti menyerahkan tanggung jawabnya atau jabatannya kepada generasi berikutnya. Itu harus legowo, tidak boleh terus pengen jadi pemimpin. Oke anak-anak, itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Semoga kalian menjadi seorang pemimpin yang hebat. Oke, terima kasih, tetap semangat. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.